Ya, bukan yang ini, kita akan lihat lagi mana pernyataan yang lebih tepat dari Romli Atmasasmita. Ada kesalahan teknis pernyataan yang kami cuplik berikut ini. Kami hadirkan kembali pernyataan Romli Atmasasmita tentang dugaan adanya aliran dana dari KPK kepada ICW berikut ini. Baik, sembari menunggu ya, kita akan minta tanggapan langsung dari Bung Emerson Yuntus sambil kita tunggu. Ada kendala teknis. Baik. Ya, ini muncul lagi nih. Ini kan sebenarnya sudah lama ya sebenarnya isu tentang aliran dana ini. Tapi bagaimana? Ini tahun 2015 disebutkan ya. Ya, ini saya pikir lagi ngayal gitu ya. Prof. Romi, kalau betul dia katakan ada 95 miliar uang dari KPK yang mengalir ke lembaga anti korupsi termasuk ICW. Tunjukin aja buktinya, dokumennya gitu. Jadi tidak cukup statement seperti itu. Tidak cukup statement. Jadi kalau sekedar pernyataan, orang bisa aja ngasih pernyataan. Tapi ketika ditunjukkan bukti, dia bisa tunjukkan atau tidak. Tidak ada gitu. Nah, di luar itu saya mau mengingatkan juga bahwa ICW juga punya rule. ICW tidak boleh terima dana dari pihak-pihak yang sejauh ini sedang kita pantau. Artinya apa? Termasuk juga KPK. Jadi kita nggak boleh terima dana dari APBN, APBD, atau institusi lain yang punya potensi konflik kepentingan, termasuk di dalam hal ini KPK. Jadi kalau ICW terima duit dari KPK, mana buktinya gitu? Ini pernyataan yang saya pikir juga pernyataan yang juga keliru dari seorang Romli Atmasasmita. Kalau disebutkan tadi itu terkait dengan hibah, ada kerjasama dengan lembaga donor asing. Ya kalau itu sih betul gitu ya. Jadi itu kan Romli menghitung dari 2005 sampai 2015. Panjang 10 tahun ada barangkali tadi ada 95 miliar katakan Romli. Bahwa uang itu memang uang dari lembaga donor karena kita melihat bahwa lembaga donor sejauh ini yang sesuai dengan rule yang ICW pegang bahwa tidak ada konflik kepentingan, kemudian juga dana yang dimaksudkan buat ke kami. Tapi bukan dari KPK ya? Bukan dari KPK. Kan selain 95 miliar ada juga tudingan bahwa ICW terima 400 juta misalnya dari KPK. Padahal itu uang saweran yang waktu itu ketika DPR menolak anggaran buat gedung KPK kan muncul gerakan publik tuh saweran untuk KPK. ICW yang kebetulan mengumpulkan. Nah, uang itu kemudian akan kita serahkan kepada KPK. Ternyata mekanismenya itu tidak segampang yang kita perkirakan ngasih selesai gitu. Tapi karena sambil menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan soal hibah gitu ya, dianggap hibah ke lembaga negara. Jadi itu duit sementara ada diparkir di rekening ICW. Tapi setelah di zamannya Pak Johan Budi sebagai PLT sudah kita serahkan sepenuhnya ke KPK uang 400 juta itu. Oh, jadi bukan ICW menerima dari KPK 400 juta itu bukan ya? Bukan, justru yang kita dapat adalah ya tadi karena kita memfasilitasi dukungan publik terhadap KPK lewat gerakan saweran untuk KPK atau koin untuk KPK, ya uang itu ada di kita. Nantinya kita akan serahkan pada KPK. Baik, apakah sudah ada nih, saya akan menyampaikan lagi pernyataan dari masih ada kendala teknis sayang sekali. Ya. Baik, oke, kita masuk ke yang lain begitu. Karena soal dana kita memang harus mendengarkan secara detail pernyataan dari Romli Atmasasmita. Kemudian ada tudingan lagi soal kinerja KPK. Ini bukan ke ICW tapi kinerja KPK secara umum. Disebutkan di situ pernah mendapatkan laporan begitu dari Pak Taufikur Rahman Ruki. Ini menurut Pak Romli ya. Pak Taufikur Rahman Ruki saat itu sebagai PLT ketika Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto diberhentikan. Saat itu kan ada tim transisi di situ ya, ada namanya Pak Taufikur Rahman Ruki. Pak Taufikur Rahman Ruki saat itu menurut Pak Romli menyebutkan atau menyampaikan kepada Pak Romli Atmasasmita mengatakan bahwa memang benar ada sejumlah permasalahan dalam KPK seperti contohnya adalah 36 orang yang dijadikan tersangka dengan bukti permulaan yang kurang. Lalu kemudian ketika bertanya kepada Pak Zulkarnain, Pak Romli bertanya kepada Pak Zulkarnain begitu, Pak Zulkarnain dianggap sebagai orang yang senior karena pernah memiliki jabatan yang tinggi di kejaksaan. Ditanyakan kenapa kok bisa kasus-kasus yang seperti ada di Polsek ini kenapa terjadi di KPK? Kalimatnya seperti itu Pak Romli. Ya, ICW melihat tidak ada sejumlah kekurangan-kekurangan dalam KPK. Jadi kalau kekurangan iyalah gitu. Jadi memang KPK juga bukan lembaga malaikat gitu ya. Pasti ada kekurangan sana sini. Termasuk misalnya ada kasus di mana penyidik KPK pernah meras saksi waktu itu di kasus AKP Suparman. Kemudian ada juga bendahara KPK yang terlibat penyimpangan di internal yang kemudian juga diproses oleh KPK. Nah, di sisi yang lain kita juga pertanyakan soal 36 nama gitu yang disebut oleh Prof. Romi itu datanya dari mana?
itu pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Karena kalau dia bilang menetapkan tersangka 36 orang, kemudian tanpa bukti yang kuat, kan kita bisa cek itu di proses peradilan, di pengadilan gitu ya. Apakah nama-nama itu kemudian divonis bersalah atau tidak oleh pengadilan tipikor. Nah ketika proses itu masuk ke pengadilan tipikor dan pengadilan tipikor menyatakan bersalah, artinya apa? Bukti-bukti sudah cukup kuat. Jadi apa yang dikatakan Romli tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalaupun waktu dikatakan oleh Taufikur Rahman Ruki, iya kasus apa aja gitu. Atau jangan-jangan cuma sekedar asal bunyi aja dari seorang Taufikur Rahman Ruki yang kemudian juga disampaikan oleh Romli tanpa melakukan proses pengecekan. Jadi masih cuma omongan-omongan akhirnya. Ya itu yang juga kita sesalkan. Tapi mungkinkah ini disampaikan oleh pakar hukum pidana yang kemudian diundang oleh pansus? Jadi kalau bicara soal, kan jadi menarik begini, Prof. Romli itu diundang oleh pansus bicara soal kedudukan KPK dalam sistem peradilan pidana terpadu atau criminal justice system. Tapi tiba-tiba melenceng kemana-mana, masuk soal dana hibah dari KPK ke ICW lah, kemudian dari hal-hal yang saya pikir itu bukan kapasitas dia sebagai expert di bidang pidana. Nah bicara soal pernyataan Ruki kepada Romli itu kan harus di cross check. Betul nggak Ruki ngomong gitu atau justru sebaliknya? Kan yang menarik begini, ketika proses pansus ini berjalan, Ruki pun menyatakan bilang dia menolak hak angket. Kemudian ini dianggap upaya menghambat upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Jadi agak aneh gitu ya pernyataan seorang Romli. Nah di luar itu kan juga baik Romli, kemudian sebelumnya ada Yusril Ijah Mahendra, Jen Bajaber, dan kemudian Solehudin yang sekarang juga bersama Romli. Itu juga kita pertanyakan soal independensi mereka gitu ya. Romli pernah jadi saksi ahli yang meringankan dalam perkara korupsi. Kemudian Solehudin yang juga dipanggil hari ini pernah menyatakan Miriam bukan yuridiksi KPK. Artinya apa? Bahwa mereka-mereka yang dipanggil, didengarkan keterangan di pansus adalah orang-orang yang menurut saya adalah orang yang tidak pro terhadap KPK. Jadi yang dicari adalah bagaimana menyesuaikan keinginan teman-teman pansus di DPR, kemudian dengan meminta keterangan mereka-mereka orang yang dianggap berseberangan dengan KPK. Karena ujung dari pansus ini kan sudah kelihatan tuh. Apa itu? KPK banyak masalah, KPK jolim, KPK banyak melakukan penyimpangan. Betul, yang dimunculkan. Walaupun kebenarannya harusnya diuji lebih jauh. Betul, kan juga jadi pertanyaan kenapa harus mengunjungi lapas Sukamiskin, mendengarkan keterangan dari narapidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung. Seluruh jalurnya sudah selesai. Sudah selesai, dan kalau dianggap bermasalah, nggak mungkin dianggap bermasalah kalau di tingkat pertama banding dan kasasi dinyatakan bersalah. Artinya apa? Proses sudah selesai. Tidak ada bantahan apapun dalam upaya penyidikan penuntutan yang dilakukan KPK. Kalau bermasalah, bos, pasti divonis bebas. Di beberapa kasus kita kan lihat kalau kasus-kasus yang ditangani kejaksaan kan ada yang vonis bebas tuh. Artinya apa? Ada bukti-bukti yang tidak cukup kuat yang dipaksakan sampai ke pengadilan. KPK beda sama sekali. KPK dalam penanganan kasus korupsinya hampir 99% itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan tipikor. Oke, baik. Sekarang kita akan kembali putarkan pernyataan dari Romli Atmasasmita yang hari ini dihadirkan di depan pansus angket DPR terhadap KPK, terutama terkait pernyataannya tentang adanya 36 orang yang dijadikan tersangka dengan bukti permulaan yang kurang. Setelah itu kita tahu 2 pimpinan KPK menjadi tersangka. Dan pada itu lama sekali Presiden mengambil alih hal-hal seperti itu. Dan Presiden memanggil saya, Pak Jokowi, bertanya pada saya bagaimana solusinya Pak. Saya katakan berhentikan yang 2 orang itu. Karena sudah status tersangka jelas, orang-orang KPK dia harus diberhentikan. Diberhentikan oleh Presiden, lalu Presiden tanya siapa masukkan aja Salah Ruki sebagai PLT KPK. Setelah Rasul Ruki masuk, saya katakan pada Ruki, begini Pak Ruki, saya merasa ada sesuatu yang ada masalah di dalam KPK. Tolong ada di sana, Anda gelar perkara, cek apa benar semua pekerjaan KPK dilaksanakan pada aturan. Setelah 3 bulan kemudian, Salah Ruki bertanya memanggil saya, ada saksi di situ. Ada Saudara Indrianto sama Haji, ada Zulkarnain, ada Waris Sadono, ada Anan Pandu, dan Ruki menyampaikan pada saya bahwa setelah kami gelar Pak Ruki, ada 36 tersangka, bukti permulaannya nggak cukup.
Saya katakan bukan satu. Kalau 36 kan nggak ngerti saya. Level polsek aja nggak mungkin begini. Ya, itu persis seperti yang saya sampaikan tadi, mengandaikan level polsek itu kasus-kasus di level polsek yang keteledorannya seperti itu. Tapi sekali lagi memang harus dibuktikan ya. Ya, kan bisa juga dipanggil tuh Pak Ruki, walaupun juga saya nggak terlalu yakin Pak Ruki akan datang. Tapi paling tidak Pak Ruki bisa bantah tuh, betul nggak dia mengatakan ada 36 orang dijadikan tersangka tanpa bukti yang cukup kuat. Karena kalau kita... Dan saat itu posisinya Pak Ruki sebagai PLT artinya juga cukup tinggi sebenarnya. Ya, bisa dikatakan begitu, tapi kalau dari catatan ICW misalnya sampai 2015 yang lalu, itu tidak sampai 15 kasus, 15 kasus di mana tersangkanya itu belum diproses. Tapi ketika ada pergantian jadi pimpinan KPK Jilid 4, beberapa nama-nama yang disebut-sebut diduga kuat sebagai tersangka itu juga akhirnya dilanjutkan gitu ya. BLBI, kemudian ada beberapa kasus-kasus yang melibatkan Akil Mukhtar itu juga diproses. Nah, ini pernyataan yang saya pikir ya jangan-jangan dulu salah dengar. 36, 3 atau 6 ya gitu. Jadi ini yang harusnya di cross check oleh pansus di gitu. kalimat yang sama kurang lebih lanjutannya seperti ini ketika saya tangkap, cuman memang kita belum sempat untuk memotong lebih panjang lagi, dikatakan bahwa ketika ditanyakan kepada Pak Zulkarnain kenapa ada 36 orang jadikan tersangka dengan bukti permulaan yang kurang begitu. Kemudian dijawab kurang lebihnya ini masih menurut Pak Romli begitu ya, bahwa Pak Zulkarnain saat itu menjawab kalau voting. Kemudian kaget, loh kok di KPK ada voting kasus? Itu menjadi pertanyaan. Apakah ICW juga pernah mendengar hal yang sama tentang ya kalau voting atau kan, lagi-lagi ini hanya tuduhan? ya ini memang harus dibuktikan ya gitu. Artis Romli waktu itu dengar dari siapa, orang itu harus dimintakan pertanggungjawaban, bener nggak pakai voting gitu. Dan kemudian ini nggak hanya bicara soal voting bos, ketika penetapan seorang naik apakah ini dari lidik ke penyidikan kan Bukan dilihat soal voting ini. bukan dilihat juga soal bukti-buktinya sudah cukup kuat atau tidak. Dan kemudian juga yang perlu juga cek kembali kan, ya ini kalau bahasa kita begini, ini kayak testimonium doa itu istilah hukumnya, mendengarkan dari orang lain. Pertanyaannya adalah apakah orang lain itu juga memberikan keterangan secara benar atau tidak, gitu. Ketika disampaikan di kasus mana sih yang disebut pakai voting gitu. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal 36 kok nggak masuk akal gitu ya. Dari pengamatan IC dalam konteks pra-peradilan, KPK baru kalah 2 di kasus Hadi Purnomo Dirjen Pajak gitu. Kemudian yang kedua Pak Budi Gunawan. 36 angka yang menurut kita terlalu jauh, sangat sumir, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kemudian saya minta ke ICW bahan-bahan untuk saya koreksi karena di dalam laporan BPK ada aliran-aliran uang dana dari KPK ke ICW. Juga melalui bantuan-bantuan asing. Saya minta ICW, lalu ICW mengatakan silakan Prof lihat aja di web. Dana-dana hibah dari 54 donor asing, dana penerimaan dana tidak terikat dalam negeri, total 96 miliar. Tolong ICW dipanggil, ditanya, uang sebanyak itu untuk apa? Itu satu hal. Kemudian Ruki ketika selesai menjalani pimpinan, beliau datang pada saya menyatakan Pak Romli benar tuh KPK ngasih uang. Gimana caranya? Saya ditagih donor. Lalu bagaimana? Setelah ditagih donor, terus saya panggil sekjen. Ini donor minta pertanggungjawab. Dasarnya apa? Ini Pak, MOU. Ada MOU KPK dengan donor.
Baik, kita akan mulai kembali tadi sempat belum muncul tadi di awal perbincangan kita pernyataan lengkap dari Romli Atmasasmita tentang adanya dana yang mengalir dari KPK kepada Indonesia Corruption Watch atau ICW. Berikut ini. Kemudian saya minta ke ICW bahan-bahan untuk saya koreksi karena di dalam laporan BPK ada aliran-aliran uang dana dari KPK ke ICW. Juga melalui bantuan-bantuan asing. Saya minta ICW, lalu ICW mengatakan silakan Prof lihat aja di web. Dana-dana hibah dari 54 donor asing, dana penerimaan dana tidak terikat dalam negeri, total 96 miliar. Tolong ICW dipanggil, ditanya uang sebanyak itu untuk apa? Itu satu hal. Kemudian Ruki ketika selesai menjalani pimpinan, beliau datang pada saya menyatakan Pak Romli benar tuh KPK ngasih uang, gimana caranya? Saya ditagih donor. Lalu bagaimana? Setelah ditagih donor, terus saya panggil sekjen, ini donor minta pertanggungjawab, dasarnya apa? Ini Pak, MOU. Ada MOU KPK dengan donor. Tanya Ruki uangnya kemana? Langsung ke rekening ICW. Ya, itu tadi lebih jelasnya. Ada MOU, ini pengakuan dari Pak Ruki lagi yang diambil oleh Pak Romli Atmasasmita. Ya lagi-lagi kita minta Romli tunjukin buktinya. Itu kan pernyataan dari pernyataan gitu ya. Pernyataan Ruki, kemudian diambil Romli kemudian nyatakan itu ke Pansus. Kita sendiri nggak pernah tuh terima uang dana dari KPK. Sudah berulang-ulang, kita agak bosen juga sebenarnya jelasin bahwa ICW nggak terima dana KPK. Ini yang juga orang menuding ICW, kok ICW kayak die hardnya KPK gitu, karena seolah-olah terima uang. Bos, kita ini menganggap KPK itu mitra kritis. Artinya apa? Kalau KPK itu perlu dapat pujian, kita puji. Tapi kalau memang KPK itu perlu dikritik, kita akan kritik. Pernah dilakukan ya sama ICW, pernah juga kita pernah minta Pak Ruki waktu itu mundur, Bos. Dalam sejarah ICW itu jarang banget tuh kita minta ketua KPK mundur. Ketika Pak Ruki jadi PLT pimpinan KPK, dan kemudian ada kasus korupsi yang kemudian digeser-geser tuh, yang ditangani oleh KPK, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan pada polisi, dihentikan. Kita nganggap bahwa ini berita buruk buat KPK. KPK kayak udah mengibarkan bendera putih nyerah gitu loh. Dan kita minta waktu itu berulang-ulang Ruki sebaiknya mundur karena tidak memberikan manfaat bagi pemberantasan korupsi. Jadi semangatnya waktu itu Ruki lebih ke arah ingin menetralisir keadaan gitu ya di KPK, tapi dari performa pemberantasan korupsi menurut kita wah ini justru mundur ke belakang. Nah, jadi tidak tepat. Artinya ICW pun pernah melakukan kritik yang keras kepada KPK, bahkan minta ketuanya mundur. Betul. Jadi nggak benar juga kalau seolah-olah misalnya ICW itu kayak pengacaranya KPK kemudian. Memang kesan yang ditempelkan akhirnya seperti itu. Ini kita minta konfirmasi juga. ICW ini seolah-olah nempel terus pada KPK. Ternyata disebutkan di situ, ternyata menerima aliran dari KPK dengan... Itu tudingan-tudingan yang selalu kami terima. Kan pertanyaan kita begini, ketika ada institusi pemberantasan korupsi yang menurut kita efektif memberantas korupsi, itu harus didukung. Nah, tapi ketika performa dia buruk, kita akan kejar ke mereka. Misalnya dalam beberapa kasus kita bilang, ini ada kasus korupsi yang sudah vonis pengadilan, tapi saksi-saksi yang disebut oleh hakim, itu nggak dijadikan tersangka. Kita teriak itu kepada KPK kok. Sejak awal KPK ada, kita bilang BLBI harus jadi prioritas. Beberapa kasus-kasus skandal kakap korupsi itu harus ditangani oleh KPK. Artinya apa? Bahwa kita nggak terima begitu aja kerja-kerja KPK. Kalau dia kali offset, kita separate bahasa kasarnya ya. Tapi kalau kita anggap KPK berprestasi, kita puji. Jadi lagi-lagi ini ada upaya untuk menggeser gitu ya, bahwa selain KPK, institusi anti korupsi, NGO anti korupsi, lembaga swadaya anti korupsi itu dianggap juga bermasalah. Ini yang kayak sedang dibangun nih oleh mereka gitu. Keluar dari fokus malah. Betul, KPK bermasalah, pendukungnya juga bermasalah, dianggap seperti itu. Jadi menjatuhkan integritas dulu maksudnya Anda? Ya, jadi kan memang semangatnya Pansus ini kan coba mendelegitimasi KPK, coba menunjukkan bahwa KPK itu bermasalah. Kan yang juga publik jangan lupa juga adalah sebenarnya Pansus pun juga bermasalah, mulai dari proses, subjek objeknya juga bermasalah, ketua Pansusnya disebut-sebut dalam kasus dan diperiksa IKTP, ketua DPR diproses. Jadi jangan paksakan publik untuk percaya kerja Pansus, dan jangan juga paksakan publik
untuk percaya bahwa pansus ini untuk memperkuat KPK. Inisiator pansusnya Pak Fahri Hamzah sendiri menyatakan bahwa KPK sebaiknya dibubarkan. Jadi sudah jelas arahnya kemana begitu. Oke, baik. Kalau kita sebutkan juga di sini tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Romli dan juga yang mengkritisi ini bahwa disebutkan salah satu pansus tadi menyebutkan adanya pegawai yang tidak jelas statusnya. Tadi kita lihat bersama pernyataan dari salah satu anggota pansus, Misbakun begitu, ada pegawai tidak jelas diangkat oleh siapa dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah ini nanti terkait dengan sprindik karena dia misalnya penyidik. Kemudian tapi status kepegawaian tidak jelas, dia ini bekerja. Enggak, status tidak jelas itu definisinya siapa gitu. Kan kalau di Undang-Undang KPK jelas menyebutkan pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik dan penyelidik. Artinya apa? Kalau dia sudah mundur, ada penyidik yang sudah mundur dari institusi asal, Polri gitu contohnya gitu. Kemudian diangkat oleh pimpinan KPK, sah secara hukum, Bos. Nah, ini kan lagi-lagi ini yang juga diwacanakan beberapa terdakwa kasus korupsi, kemudian pihak-pihak yang sebenarnya terganggu dengan KPK. Ini yang juga barangkali ini bisikan atau titipan teman-temannya pansus di Sukamiskin gitu ya. Jadi bos yang nangani itu ini itu yang sebenarnya dia udah keluar dari Polri. Kan bicara juga soal sprindik kemudian tim, kan timnya banyak, Bos. Pertanyaannya adalah apakah semuanya bermasalah tanda kutip atau hanya 1-2? Jadi tidak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralisir. Dalam kemudian membatalkan sebuah kasus begitu ya. Betul, dan kemudian yang menarik begini, ketika proses itu berjalan dan sampai ke pengadilan, kan terbukti, Bos. Dia dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan. Maksudnya itu jangan lupa dalam proses penegakan hukum di situ bahkan dimulai dari adanya pra-peradilan. Ya. Kalau misalnya penetapan tersangkanya salah dan lain sebagainya. Benar, jadi kalau dia mau mendebatkan bahwa penyidiknya itu bermasalah seperti yang dilakukan oleh Budi Gunawan atau misalnya oleh Hadi Purnomo gitu ya, bahwa ada persoalan soal penyidiknya dan itu dikabulkan oleh hakim. Nah, sepanjang yang kita pahami gitu di beberapa kasus yang juga mengajukan pra-peradilan lewat-lewat aja, Om. Jadi nggak ada masalah gitu. Dan itu masih pra-peradilan, belum pengadilannya. Betul, pra-peradilan kalah, pengadilannya juga, pengadilan tipikor juga mereka kalah. Artinya apa? Dan di situ ada tingkatan ya harus. Betul, sudah selesai perdebatan-perdebatan soal penyidik ini, penyidik dianggap yang bermasalah, tidak jelas dan sebagainya. Disebutkan bahwa selama ini KPK tidak punya roadmap yang jelas. Bagaimana? Untuk pemberantasan korupsi, karena mengedepankan penindakan tanpa ada pencegahan. Pertanyaan saya, dia udah baca belum roadmap-nya gitu. Roadmap KPK jelas 5, 10 tahun sampai 15 tahun ke depan tuh dia punya gitu. Ini yang kalau mau kritik, Om, KPK punya roadmap, lo DPR punya roadmap, Mak, gitu. Rencana-rencana dia soal legislasi sendiri gagal total. Dari sekian misalnya 18 baru jadi 2 atau 3. Jadi omong kosong bicara soal lo mau ngeritik kerja institusi penegak hukum yang lain atau institusi di luar DPR, DPR sendiri bermasalah. Ini ada juga menurut kita yang nggak fair. Yaitu? Jadi misalnya dia mempersoalkan soal temuan BPK terhadap KPK. Ya, tahun 2012. 2012 atau 2015 itu keluaran begitu ya. Padahal BPK sendiri bulan Mei 2016 sudah menyatakan bahwa ada uang 945 miliar dana kunjungan kerja yang dianggap fiktif. Artinya apa? Kalau sumber persoalan ya mereka juga bermasalah, Bos. Kemudian yang kedua ya tadi. Siapa yang mau mengangket DPR? Betul, mengangket ke DPR. Gitu ya. Ini juga jadi debatable ya. Kemudian kan orang mempersoalkan soal legalitasnya hak angket. Makanya ngajak Pak Yusril. Kemarin. Walaupun juga kita pertanyakan, Pak Yusril ini kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara atau advokat atau pengacara dalam beberapa kasus korupsi. Karena dari catatan kita, Pak Yusril kan menangani beberapa kasus korupsi itu. Yang juga ditangani oleh KPK. Kasus mantan Menkes gitu ya. Kemudian ada Irman. Ada beberapa kasus lain yang kemudian Yusril berkedudukan sebagai... dengan Pak Yusril juga kurang tepat karena bisa ada konflik kepentingan. Betul, isu soal konflik kepentingannya tinggi gitu. Dia ya lagi tadi pertanyaannya, dia itu pakar hukum tata negara atau pengacara dalam beberapa perkara korupsi. Di luar Pak Yusril ada Jen Bajeber. Kita tahu bahwa Pak Jen Bajeber itu adalah politisi P3 yang juga anggota pansus hak angket. Di P3 maksudnya ada di pansus angket. Di angket artinya apa? Bahwa memang ada semacam settingan lah atau upaya untuk men-setting bahwa ya yang diambil, diajak atau ditemui adalah mereka-mereka yang pro terhadap pansus
hak angket DPR. Argumen Pak Yusril kemarin yang mengatakan bahwa KPK itu masuk dari bagian dari eksekutif. Itu kan dibantah oleh Prof. Mahfud bahwa Mahfud mengatakan bahwa KPK bukan wilayah eksekutif dan itu di luar subjek hak angket. Nah ini yang sebenarnya jadi masalah kan, ada yang nggak fair bahwa yang diundang itu kenapa hanya Yusril? Pakar hukum tata negara itu banyak bos, gitu. Dan ini kita melihat ya memang. Anda melihat apakah secara umum artinya Anda melihat bahwa apa yang dicari informasinya oleh pansus angket ini memang sisi yang hanya ingin didengarkan oleh DPR? Ya jadi begini, ada orang menyatakan dan kita mengamini bahwa proses angket ini sandiwara. Jadi karena tadi ujungnya udah ketahuan KPK bermasalah, kemudian ada upaya mendelegitimasi KPK. Jadi akhirnya proses-proses hak angket, sidang-sidang hak angket itu hanya mencari-cari orang-orang yang setuju dengan pernyataannya panitia hak angket, anggota atau pimpinan hak angket. Kan juga nggak bisa dipungkiri dari catatan ICW misalnya, 15 dari 23 anggota panitia hak angket itu adalah pengusung revisi undang-undang KPK. Sudah ketahuan bahwa arahnya ke sana. Jadi sudah 100% fix ini arahnya revisi undang-undang KPK. Nggak ada pilihan bagi DPR. Dia mau ngapain? Impeachment kepada KPK? Nggak mungkin, gitu kan. Satu-satunya jalan adalah ya tadi nyatakan KPK bermasalah, ada beberapa temuan soal misalnya hasil audit BPK, kemudian rekomendasi revisi undang-undang KPK. Dan kalau ada revisi undang-undang KPK, teman-teman di DPR itu lebih senang KPK itu jadi komisi pencegahan korupsi daripada komisi pemberantasan korupsi. Nah, terkait dengan pencegahan ini kita putarkan dulu ya kembali pernyataan dari Romli Atmasasmita yang juga mengkritisi KPK lebih mengedepankan penindakan tanpa ada pencegahan. Berikut ini. Tapi dalam kinerjanya, pengamatan saya, KPK tidak bisa menjalankan koordinasi supervisi maupun pencegahan. Bahasa saya gagal, strategi pencegahan, lebih mengutamakan penindakan. Dari penindakan itu pun juga ada masalah-masalah di dalam cara-cara KPK menangani perkara. Sebetulnya kalau paham pimpinan KPK, bagaimana cara kerjasama antara pencegahan dan penindakan, sebetulnya harusnya bukan pencegahan dulu baru penindakan. Penindakan disusul dengan pencegahan seharusnya. Ketika KPK menangani perkara-perkara katakanlah Hambalang, Senturi dan lain-lain dengan penindakan, seharusnya seketika itu KPK menggunakan fungsi korsup, melakukan koordinasi dan supervisi terus-menerus kepada kementerian lembaga sehingga dia tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi. Itu yang seharusnya. Jadi intinya kalau saya lihat memang KPK lebih mementingkan penindakan dari pencegahannya. Ya. Semua strategi KPK dan pencegahan seremonial semata-mata hanya menunjukkan bahwa KPK ada di sana. Semuanya hanya seremonial semata. Ya lagi-lagi dia pernyataan yang tanpa didukung oleh bukti-bukti gitu. Dia bilang koordinasi supervisi gagal. Gagalnya di mana? Ada nggak dia tunjukin soal data? Data menunjukkan misalnya kegagalan di mana. Misalnya kalau bicara supervisi kan ada kasus-kasus yang ditangani kepolisian kejaksaan yang disupervisi oleh KPK. Gitu ya. Di beberapa kasus misalnya di kasus Alkes yang melibatkan Bu Menteri, mantan Menteri, itu ada sebenarnya kasus yang ditangani oleh kepolisian. Karena macet ditangani oleh KPK. Dan kemudian selesai kan dihukum penjara oleh pengadilan tipikor. Jadi pernyataannya pernyataan tanpa dasar gitu. Dan kemudian kedua bahwa ada pernyataan KPK lebih mementingkan penindakan daripada pencegahan. Bos, kalau kita lihat bicara soal struktur anggarannya KPK, itu pencegahan tuh paling besar anggarannya ketimbang ketimbang upaya tapi memang mungkin tidak terlihat namanya juga pencegahan. Namanya juga pencegahan kan, kalau pencegahan itu ingar-bingar itu juga nggak pas juga. Di beberapa kasus Romli juga nggak lihat misalnya soal upaya pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam tuh lewat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu berhasil paling tidak misalnya mencegah praktek-praktek suap menyuap di lingkungan untuk perizinan misalnya mendapatkan izin usaha pertambangan, perkebunan atau kehutanan gitu. Yang itu nggak pernah dilihat. Perbaikan misalnya di penyelenggaraan haji itu nggak lepas dari upaya pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Kan pencegahan itu seringkali bergerak dalam diam gitu. Jadi
terlihat. Ya, Tapi mungkin itu yang banyak dikritik. ini logikanya disampaikan. Kalau masih banyak operasi tangkap tangan ditangkap, berarti pencegahannya gagal. Itu tepat nggak kalau begitu? Ya nggak tepat juga gitu ya. Jadi di beberapa kasus kan anggota DPR contohnya ya, kan dari catatan ICW misalnya ada 72 anggota DPR yang juga anggota yang satu partai dengan pansus, 7 fraksi di pansus itu dijerat oleh KPK. Beberapa diantara adalah OTT. Dan kalau dikatakan bahwa pencegahan gagal, ada OTT pencegahan gagal, nggak juga bisa dikatakan benar gitu ya. Karena upaya-upaya pencegahan itu seringkali nggak nyambung tuh dengan kebijakan di institusi atau pemerintahan yang bersangkutan. Gubernur Bengkulu termasuk kita bisa katakan dia berulang kali menyatakan soal sistem yang berintegritas. Atut bahkan juga menyatakan begitu. Ada fakta integritas yang ditantangani oleh Atut. Tapi dia juga terima uang juga suap dari pihak-pihak ketiga misalnya begitu. Nah ini memang nggak bisa jadi garansi ketika satu institusi kementerian lembaga atau pemerintahan daerah menyatakan deklar anti korupsi tidak tersangkut dalam kasus korupsi. Jadi menurutku itu satu argumentasi yang agak keliru. Ya memang akhirnya tidak bisa langsung dikaitkan relevan upaya pencegahan dikatakan gagal kalau masih banyak operasi tangkap tangannya. Namanya juga upaya mencegah begitu. Betul, kan kalau teman-teman di DPR waktu itu begini, pencegahan yang dimaksud itu adalah pencegahan. Jadi kalau saya mau menyuap Anda, dicegah, jangan nyuapin. Itu kan, bukan begitu. Itu kan konyol saya pikir. Jadi itu ditangkap justru. Ditangkap bukan, Mas jangan di ini. Kan banyak juga kritik misalnya sekarang istilah OTT recehan gitu ya kepada KPK. Yang dilihat itu hanya di depan mata, Bos. Padahal di belakang proses sebelum penangkapan OTT itu kan ada semacam deal-deal tertentu yang tidak ketahuan. Misalnya di kasus Irman Gusman misalnya dia minta jatah 300 per kilo, 300 rupiah per kilo. Itu kalau kali ton jumlahnya banyak. Itu di luar tangkap tangannya. Dan tertangkap tangan di luar kesepakatan soal 300 rupiah per kilogram gitu ya. Oke, baik. Kita akan lihat nanti seperti apa kelanjutan. Tapi secara umum saya minta kesimpulan sedikit. Jadi yang dihadirkan oleh pansus angket terhadap KPK saat ini itu lebih pada ingin menunjukkan omongan pernyataan yang seharusnya sebaiknya harusnya menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Betul. Data ya. Betul. Mau memang tujuannya adalah benar mengkoreksi KPK begitu. Betul. Ini yang kita lihat kan ini masih asumsi-asumsi atau pernyataan-pernyataan dari orang kemudian diucap lagi tanpa ada bukti yang cukup kuat. Jadi semangat agar publik kalau melihat juga tidak katanya ini begini terus kemudian. Iya kan jadi pertanyaan kita 36 dia bilang katakan tanpa bukti yang cukup kuat, kemudian supervisi gagal. Mana buktinya? Tunjukin datanya. Harusnya kalau misalnya mengatakan ada 36 orang yang tersangka kasus ini bisa dicek orangnya dipanggil. Begitu, harusnya begitu ya. Kemudian soal aliran dana yang mengalir ke ICW. Nah, ICW sendiri akan hadir nggak kalau dipanggil oleh pansus karena angket? kita sendiri meragukan legalitas dari pansus hak angket, kita sendiri tidak terlalu yakin bahwa kita akan hadir gitu ya. Jadi buat apa hadir kalau legalitas sendiri bermasalah. Publik juga menolak panitia angket. Kalau kita datang ya agak bukannya untuk kesempatan untuk membuktikan bahwa memang tidak ada aliran. Jadi mau membuktikan apaan, Bos? Karena nggak bisa dibuktikan. Jadi dia bilang ICW terima dana dari KPK. Apa yang harus kita tunjukin gitu? Pertanyaan kita balik. Lo punya nggak data soal KPK ngasih duit ke ICW? Tunjukin bukti ke kita. Justru kita cross check. Bener nggak data yang disampaikan itu gitu. Kalau disebutkan tadi itu laporan BPK, harusnya BPK yang dipanggil. BPK kan mereka udah datang ke BPK. Kemudian tinggal dicek aja BPK dokumen mana yang menunjukkan bahwa ada aliran dana KPK ke ICW. Itu yang terjadi. Jadi kan kita lihat nih, ini cuma asumsi membangun opini seolah-olah bahwa pansus hak angket KPK itu berjalan sesuai dengan on the track gitu. Padahal menurut kita ya ini kan cuma dagelan aja. Dan kemudian upaya melegitimasi KPK dan pendukung-pendukungnya di situ dirusak integritas, maksudnya begitu ya? Arahnya ke sana. Oke, baik, kita lihat nanti ke depannya seperti apa, masih berlanjut pansus angket KPK ini dan kita akan coba untuk tetap mengkritisinya. Terima kasih Bang Emerson Yunto telah bergabung bersama kami langsung dari studio CNN Indonesia Prime News.